Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini bersedia untuk menjadi pemibas. Saya akan melakukan pembebasan modul budaya musik di SMA Swasta Kristen Kampus ini. Ya. Saya akan tanya pendapat dua orang, kira-kira di akhir pertemuan ini apa yang menjadi hal baru yang akan kita pelajari di akhirnya. Setelah melihat judulnya adalah pembahasan modul dari budaya musik. Mari Bapak Ibu, siapa yang bersedia? Silakan Pak Eri. Kira-kira di akhir nanti kita berikan apa? Semoga kami bisa memahami arti budaya positif dan menerapkannya di kemudian hari. Terima kasih untuk Pak Eri. Ada satu lagi, silakan. Di akhir, kami berharap setelah belajar budaya positif, kami dapat menerapkannya di dalam kelas dengan baik. Baik, kata kuncinya adalah menerapkan budaya baik untuk keduanya. Mari kita close. Jadi itu gambaran yang akan kita dapat menurut Bapak Ibu bahwa kita akan mampu menerapkan, kata kuncinya menerapkan. Jadi tepuk tangan sengaja berbarengan biar jangan dua kali. Pada kesempatan ini, kenalkan saya Joshua Musika. Saya calon guru penggerak, angkatan 10 kelas 104 Kota Medan, Provinsi Sumatera. Jadi sedikit ada mengenai pendidikan dan pembelajaran. Saya tulis bahwa pendidikan dan pemeliharaan anak di sekolah mengajarkan kebergantungan anak kepada kasih dan anugerah Allah, pengenalan akan Allah, mengajarkan murid-murid untuk memahami rencananya dalam rancangan Tuhan. Ini sedikit yang bisa saya penggal mengenai pendidikan dan pendidikan itu di sekolah Kristen. Ini adalah sekolah Kristen. Dan Bapak Ibu pasti masing-masing pasti punya definisi pendidikan. Kita selaku pasti punya definisi pendidikan itu masing-masing bagi kita. Kita lanjut. Bapak Ibu, topiknya ada 6. Dengan kata lain supaya mampu menerapkan, kalau misalnya Google Drive ke YouTube harus di-download dulu baru bisa diputar. Tetapi kalau di YouTube klik sambil dia mendownload sambil bisa diputar. Kurang lebih begitu juga dengan budaya positif yang 6 ini. Yang 6 ini apakah kita sudah download semuanya baru kita terapkan, atau kita sambil memahaminya sambil menerapkannya? Kurang lebih seperti itu pendekatannya. Ya, ada 6. Kita belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga konstitusi. Mungkin ada hal baru yang kita lihat, tetapi sekali lagi ini sudah kita lakukan. Hanya saja sedikit mengarah dari ini. Dan jadi kalau saya bilang menerapkan, Ibu, Bapak sudah menerapkan atau belum budaya positif? Ada persentasenya. Kita sudah menerapkannya berapa persen sih? Apakah sudah semua? Sudah lengkap semua? Tapi seperti itu tadi, sambil dia download bisa sambil kita paham. Nanti ada hal yang harus kita lakukan. Baik, kita masuk ke budaya positif. Apa sebenarnya budaya positif? Budaya positif adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermoral dan bertanggung jawab. Ya, ini ada beberapa kata kuncinya adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan dan baru dapat berkembang. Berarti ada pembiasaan di sekolah, di kelas dan di sekolah. Baik, kita masuk ke pertanyaan pemantik dulu. Ya, ke pertanyaan pemantik untuk bisa memahami budaya positif tersebut. Yang pertama, apakah Anda, Bapak Ibu, setuju dengan pernyataan ini dan juga pernyataan? Kalau yang saya mau, kita
ditulis nomor 1 setuju, nomor 2 setuju atau tidak setuju, nomor 3 tidak setuju. Ya. Saya bacakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini 3 pertanyaan pemantik yang bisa melihat bagaimana kita memahami budaya tersebut. Baik, siapa yang jawab nomor 1 setuju? Setuju ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 6 yang tidak setuju. Baik, mohon penjelasan keterangan. Kenapa menjawab setuju? Supaya si anak mengetahui kalau yang dilakukan itu salah. Oke, ya. Yang tidak setuju bisa tanggapannya siapa? Yang tidak setuju, kenapa jawabannya tidak setuju? Jawaban saya tidak setuju karena hukuman belum tentu membuat Hukuman belum tentu membuat. Oke, yang kedua, ya, yang kedua, siapa yang bilang tidak setuju? Angkat atas, tunjuk atas. Tidak setuju nomor 2. Tidak setuju 2 orang, yang 8 orang setuju. Angkat atas. Kemudian hukuman dengan membersihkan halaman sekolah sepertinya tidak tepat. Iya, siswa gitu. Siswa ya dalam itu. Itu kayaknya nggak pas menurut saya. Kalau menurut saya, kalau misalkan siswa dari hukuman yang dalam sekolah atau menggunakan belajar, itu kan sesuatu hal yang tidak disenangi. Jadi dia akan lebih berpikir 2 kali untuk melakukan kesalahan atau melakukan perlakuan. Ya, kuncinya adalah kesenangan dan kata kunci apa tadi yang disampaikan? Kesenangan dan ketidaksenangan. Jadi bagaimana posisi siswa di situ? Baik, nanti jawabannya akan kita refleksi. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Benar? Setuju? Setuju. Nah, ada yang tidak setuju? Semua setuju, tapi nanti kita benarkan demikian. Ya, jadi ada hukuman, ada hal positif, dan ada yang namanya motivasi. Ya, ada 3 hal yang kita nanti kita refleksikan supaya jawaban kita tadi menjadi selaras. Baik, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan menunjukkan kepercayaan diri. Disiplin positif bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mendidik kelemahan mereka dan penggunaan penguatan positif untuk mempromosikan lebih baik. Jadi disiplin positif. Baik, Bapak Ibu, 3 pertanyaan tadi harus bisa kita jawab di akhir dari pertemuan ini. Karena apa? Dengan melihat budaya positif yang 6 tadi, jawaban kita memiliki penjelasan lengkap, begitu ya. Memiliki alasan yang lengkap. Hukuman itu sebenarnya apa? Hal positif itu sebenarnya apa? Motivasi sebenarnya apa? Nanti ya. Baik, kita masuk di disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara dalam penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan bahwa tujuan disiplin adalah menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Nah, jawaban kita tadi kan udah ya. Bahwa tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau hukuman, itulah disiplin positif. Jawaban kita tadi sudah sedikit tergerus ke arah yang lebih baik. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita mau melakukan perubahan paradigma.
apa itu yang sudah ada pada kita, mau kita lakukan perubahan supaya apa? Kita bergeser ke arah yang positif dan kita menjadi pelaku untuk menerapkan itu semua. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan perubahan paradigma. Ibu berpasangan dan ibu berpasangan. Kita akan melakukan kegiatan kepala tangan. Ya, jadi ada yang sebagai A, ada yang juga sebagai B. Ya, penjelasannya, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik, bahkan menawari uang. Agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ya, baik, masing-masing coba lakukan. Apa yang menghardik siapa? Pasangan ibu. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ada yang karo ya, ada yang karo. Ibu. Apa kegiatan yang dilakukan? Komunikasi uang, memaksa ibu kasih duit. Saya tak meneliti. Oke, jadi semua bisa bahwa ada hal penting, ada yang ingin mengambilnya dengan segala daya dan upaya, tapi kita mengatakan. Coba mari kita. Oke. Ada yang kasih duit, ada yang meneliti, ada yang memaksa. Baik ya? Baik. Bujuk dari timbang. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak bisa. Bisa membuka karena berharga. Oke, saya menjaga yang berharga. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Atau B menutup kepalan tangan Anda? Disuruh buka mana ada tutup? Apakah demikian? Yang C dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup? Si A yang membuka, tapi si B juga melakukan usaha untuk mengubah kontrol tersebut. Tetapi mari ini ada refleksinya penting mengenai kewenangan. Tanggapan refleksi kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangan. Pertanyaan ketiga, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan? Karena jawabannya tentu kita sendiri. Kita sendiri atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai apa? Sesuai kebutuhan dasar kita. Karena itu begitu penting bagi kita, maka kita menjaga. Nah, kita boleh berdiskusi lagi bahwa budaya positif ini tidak hanya menjadi kebutuhan dasar kita, kebutuhan penting kita yang harus kita jaga, yang harus kita terus kepal dalam tangan kita. Kurang lebih pergeseran di situ lanjut. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Jadi apa sih ini kegiatannya tadi, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila itu menjadi bagian penting yang harus kita pegang. Lanjut. Nah, di perubahan paradigma teori kontrol ada tokohnya ada, bukunya ada, Dr. William Blazer. Teori ilusi kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk
melakukannya Bapak Ibu. Paham? Itu intinya. Nah, walaupun tampak guru sedang mengontrol perilaku hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan, maka terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ada yang pada sampingnya, ada yang sampingnya bergantung pada guru. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ada kata kunci identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena sering sekali guru cukup menggunakan kata suaranya halus tapi menusuk. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk dewasa. Guru dan siswa, guru orang dewasa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan berdampak. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Maka di sini muncul guru terbaik itu apa? Guru yang keadilannya. Jadi kalau kita sering memaksa, itu kan jangka untuk memaksa tidak akan efektif. Yang muncul adalah permusuhan. Bentuk permusuhan sesuai sama Tuhan. Kenapa tidak? Sekali lagi kita mulai bergeser. Nah ini dia. Kalau skema sederhananya penjelasan kontrol tadi begini, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Ini ada orang dewasa, ada yang mengontrolnya, ilusi guru memegang kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dapat membuat merasa bersalah dan mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang muncul arah permusuhan. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol tadi ada stimulus respon, ada teori kontrolnya. Baik, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan model berpikir menang atau kalah salah. Win-win model berpikir menang, win-win solution. Oke, inilah teori kontrol yang bisa. Baik Bapak Ibu. Nah, saudara, teori kontrol atau teori pilihan belum Dr. William Belajar. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang lain yang bisa mengontrol Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik menghindari hukuman mendapatkan tidak imbalan. Tapi yang intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri, maka muncul nilai-nilai kebajikan universal dalam diri anak yang kita nyatakan dalam keyakinan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan berkonsensus menciptakan nilai baru. Ada 5 pilihan
posisi kontrol, menghukum pembuat rasa bersalah, pemantau, dan 5 manajer. Dan 5 teori kontrol ada segitiga pengamannya, ya, segitiga resolusi, stabilitas identitas, validasi penanganan. Realitas kebutuhan yang kita berbeda-beda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar dari manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Apakah kita sudah memenuhi 5 kebutuhan dasar dari manusia dari murid-murid kita di dalam kelas? Mari. Baik, nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan dua nilai yang ingin disampaikan setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Diana Goshen 1998. Ada 2 tokoh yang baik. Ini ada 3, ya. Yang sebelah kiri Kopi belajar Pancasila. Coba sama-sama kita Kopi belajar Pancasila 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Menggunakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Apa sebenarnya Kopi belajar Pancasila itu? Ternyata Kopi belajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan atau institusi dari organisasi apa? Nah, setelah itu ada nilai-nilai kebajikan yang bisa lain. Yang satu itu Premier Years Program, ada toleransi, rasa hormat, identitas, mandiri, menghargai, apresiasi, empati, kreativitas, kerjasama, percaya. Yang ada adalah keterampilan ini bahkan banyak di sekolah itu 5 pekerjaan yang tidak terbilang dibandingkan dengan ekonomi. Life skill. Kalau tidak percaya, lurus hatinya lurus. Ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah kebaikan. Jadi ada nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakang. Waktu belajar Pancasila bersama bisa mengenal itu nilai universal dan program pendidikan. Baik. Nah, dari motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan itu eksternal, yang untuk mendapatkan imbalan eksternal. Tetapi yang terbangun adalah motivasi internal, tujuan dari diskusi untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti orang yang seperti apa bila saya melakukan. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya akan melakukan. Itulah motivasi internal. Setiap adik akan menjawab pertanyaan ini, maka kita bisa lihat sudah muncul motivasi. Jadi kalau kita di kelas, apa yang bisa kita lihat ketika kita melihat motivasi anak-anak? Apakah motivasi ini sudah keluar? Apa yang kita tahu masing-masing? Yang di dalam semua hanya beberapa contoh. Baik ya? Beda, ini tokohnya siapa? Ada yang bisa semboyan ada Dewan Toro. Ingat sosok Imat Yohanukaso Suburi Handayani, bahwa dia terdiri dari sekolah taman siswa dan Yogyakarta. Ada tulisan yang sangat terkenal di situ, salam dan bahagia. Biasanya orang yang berdekatan disalam, orang yang mau pergi disalam supaya selamat dan bahagia. Dan itulah tujuan pendidikan dari semboyan yang disampaikan kepada sama. Kalau kita ingin anak kita itu selamat, dan ketika kita masuk dia merasa aman, merasa nyaman, selamat.
Dan ketika kita sudah dia bahagia, ada kebahagiaan yang muncul. Nah, jadi tokoh pendidikan ini Hajar Dewantara memilih konsepsi keberadaan sikap merdeka catatan 5 halaman tahun 2013 halaman 469. Merdeka menurut Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, membuat memerintah diri sendiri. Baik, kita masuk ke hukuman konsensi. Tadi mengenai hukuman tadi. Baik, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi tiba-tiba masuk, tidak ada salahnya marah-marah. Oh, itu karena diri kita yang ada masalah, baru kita jadi marah-marah. Tapi kan ada penyebab. Tapi dalam hal ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau guru tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya, kamu selalu pakai kesepakatan dulu pak. Hukuman bapak sepakat kan tidak pernah begitu. Karena memang hukuman itu satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh kedua guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan guru sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam kantor. Baik, jadi perbedaannya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau Bapak itu supaya mungkin tahu letak kesalahannya, tetapi sekali lagi kita bergeser dari hukuman ke konsekuensi. Karena hukuman itu sama sekali. Kita harus bergeser ke yang positif. Salah satunya apa? Hukuman itu kita geser ke konsekuensi. Nah, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu tertentu. Konsekuensi. Anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Yang berikutnya paksaan, stimulus dan paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mengakui perasaan marah, rasa bersalah, mempermalukan, merasa tidak dihargai, ketinggalan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, time out, siswa juga ada. Itulah bergeser. Disalur dari restitusi dan negotiation, the five position of control dasar pendidikan. Baik, Bapak Ibu ada kelasnya seperti itu. Yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi, supaya kita lihat apakah kita sudah mulai bergeser dari hukuman ke konsekuensi. Baik, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena bukan terlambat di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid yang ketiga, murid diminta push up 15 kali, ya push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nomor 4, menggantikan kertas tugas teman karena yang telah dicoret-coret kertas tugas teman dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Yang kedua, disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu yang sama dengan sepatu. Nomor 7, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian. Jadi ada siswa yang tidak sesuai peraturan sepatunya dibuka seharian nyeker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, lalu mengelilingi lapangan basket karena terdapat 10 menit untuk pelajaran itu. Mari Bapak Ibu kita lihat apakah kita sudah bergeser dari hukuman ke konsekuensi.
konsekuensi. Jawabannya hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kenapa yang nomor 8 itu konsekuensi? Kenapa yang di atas hukuman? Karena pada saat pelajaran mediocre, pada saat pelajaran mediocre ada pilihannya bahwa dia juga melakukan pelajaran mediocre kekerasan. Bisa nggak? Coba 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Siapa yang tujuhnya sudah tepat? Iya, selamat tepuk tangan dulu. Berarti sudah bergeser sepenuhnya dari hukuman ke konsekuensi. Yang ke-6, yang 5, yang 4 sama seperti duduk tadi. Kita sambil duduk bisa sambil lari. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, begitu. Jadi mulai bergeser. Pertanyaan memang tadi kan sudah mulai bergeser. Hukuman itu tidak, konsekuensi yes. Ya, baik. Nah sekarang mengenai penghargaan. Yang mengenai penghargaan. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda memenuhi, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika kita memberikan seorang penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin tersebut memiliki perilaku yang kita inginkan, penghargaan melakukan itu. Jadi kalau Anda ingin terus anak kita melakukannya, terus kasih penghargaan. Benar demikian. Menurut tokoh ini, ya, sekali lagi ada pendapat tokoh. Alfi Koh memberikan penghargaan, nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menghukum itu sudah kita geser ke konsekuensi. Sedangkan menurut Alfi Koh memberi penghargaan sama dengan hukuman. Kenapa begitu? Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak, ada perilaku yang bertanggung jawab kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan itu. Ya, jadi ada sedikit perbedaan. Jadi penghargaan itu bagaimana? Penghargaan itu hanya menunjukkan motivasi ekstrinsi dan penghargaan itu sama levelnya seperti kita memberi, hanya sedapat mungkin tidak memberikan penghargaan yang berlebihan. Kenapa? Itu akan mengerus motivasi intrinsik dari anak kita. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya. Jadi sudah banyak hal yang kita lihat. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2004. Ya, jadi ini adalah cara untuk menggait penghargaan bahwa mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Kalau terus penghargaan, mereka akan bekerja berdasarkan penghargaan mereka saja eksekusinya. Ini penjelasan dari restitusi. Baik, ada 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut kita di dalam diri. Restitusi mencari dasar tindakan. Restitusi juga adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi pada solusi, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada sekolah. Ini ada 9. Jadi kan kalau dari 9 kan ada 0, ada ulangan positif, ada ulangan negatif. Jadi
tindakan kita itu juga ada loh. Tadi hukuman sama konsekuensi kita pilih. Tetapi sekali lagi kita dihadapkan pada tiga posisi. Posisi garis bilangan 0, garis bilangan positif, garis bilangan negatif. Supaya kita tahu, karena kita mau bergeser ke budaya positif. Ternyata di budaya positif itu adalah budaya restitusi, Bapak. Ya, bahwa kalau hukuman itu yang negatif, kita geser pelan, restitusi. Kita geser lagi dengan penuh semangat ke budaya positif, yaitu restitusi. Jadi kita tahu posisinya mana, bahwa identitas sukses itu. Tapi Bapak itu ada identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi sudah termasuk identitas sukses. Dan yang identitas sukses sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya ada pilihan, selalu ada pilihan. Yang berikutnya tidak nyaman untuk murid untuk jatuh kepada konsekuensinya. Jadi aja ya. Jangan berlaku selalu. Misalnya coba satu pelajaran satu semester itu perjumpaan. Itu masih kondisi garis bilangannya. Maka yang ini menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kita kuatkan atas kesalahan itu dengan semua sampai korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti tabrakan. Ya, Bapak Ibu, kita maaf ya, nabrak nih, tabrak. Kita kalau ditinggalkan sama mobil kita masih kecil. Dan kalau orang ditabrak, kita dia tidak lari, dia tanya kita mana yang buka, dia ganti apa segala. Itu kan yang kita harapkan. Sama juga Bapak Ibu, begitu juga dengan peserta kita juga berharap. Jadi saya tidak tahu. Ada negatif netral dan positif seperti garis bilangan. Makanya murid mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid bergantung bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pencegahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid akan menghormati dirinya dan murid akan menghormati dirinya dan itulah restitusi. Itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Telah kita menjadinya sampai kita bukan kelaskan. Saya bagian bertahan untuk kita semua. Terlalu serius kita coba. Jadi coba saya kasih game sederhana. Jadi ini mungkin sudah pernah ya, bagi yang sudah, bagi yang belum pernah. Itu ya. Ini judulnya. Baik, tuliskan 4 angka sembarang berisi. Pasti kalau udah 4 angka, isinya apa? Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Saya kasih contoh ya. 4.673. Bapak Ibu tuliskan. Tuliskan 4 angka sembarang bebas. Bisa ada yang sama, Pak? Bebas. Bebaskan dirimu. Tapi kalau bisa usah beragam sulit yang ada. Ya. Setelah itu jumlahkan keempat angkanya. Ya, saya jumlahkan sampai 0 kan. Ya, janganlah 0 semua. Itu namanya ada yang kalau 0678 berarti bukan dibuat masih 600 itu masih 670 ya kan gitu dia. Ya, kalau papanya 1000 saja. Jadi jumlahkan. Saya contohkan ini 20. Jumlah saya kan. Jumlah Bapak itu kuat. Dan dikurang. Nanti Pak. Restitusi ya kita sama guru ya. Restitusi ya. Berapa ini dikurangkan? 3, 5, 6, 4. Ada 4 angka yang dihasilkan. Sembunyikan salah satu. Bebas mau yang 1, 2, 3, 4 yang mana sembunyikan. Nah, nanti saya akan minta bacakan. Contoh ini 4, 5, 3. Nanti bisa saya prediksi. Yang kamu sembunyikan angka berapa? Oke, kamu sembunyikan. Ada yang senyum-senyum, silakan bukan sudah ketemu.
3 4 angka. Sembunyikan 1, bacakan yang 3 angka yang lain. 608. 608. Ini sedikit sulit ini ya. 5 angka yang ibu sembunyikan, benar? 6 tambah 8 14. 14 berarti 4. Saya sebelah situ. Oke. 45 0 8 1 8 108. Prediksinya antara 0 sampai 9. Jawabannya 0. Bapak berapa bilang duluan ya? Kenapa Bapak bilang duluan? 8. Ini enggak tebakan lagi ini. Ibu Kristi. 5783. Sembunyikan salah satu. Boleh yang mana? Yang mana saja boleh, yang di sini. Ya udah boleh. Ibu 302. 302. 7 ya? Iya betul ya. Saya tadi belum menjawab kembali. Ada Bapak? 631. 631 berarti 8. Benar 8? Benar 8? Belum. Belum berangkat. Kurang dulu jaga rumah. Saya 291 berarti 7 adalah 6. Ini kan 10 12. 12 berarti 18 6. Ya, kasih kuncinya. Lama ya. Jadi kata kuncinya begini. Kata kuncinya ini adalah kelipatan 9. 64608. Jumlahkan berapa? 12. 9 kelipatannya 9 18. Berapa lagi? 27 36 dan seterusnya. Jadi kalau 6 tambah 0 tambah 8 14 biar 9 berlewat ke 18. Makanya 4 saya tadi. Makanya kecil kelipatan 9. 6 tambah 0 tambah 8 14. Sedangkan 14 sudah lewat 9 belum sampai 8. Supaya sampai 18 kurang 9. Tapi kata kuncinya ini adalah bahwa ada nilai yang terlihat dari itu. Bahwa nilai yang terlihat dari itu. Kita punya nilai masing-masing. Yang mana tidak semua guru, tidak semua siswa bisa melihatnya. Tetapi ketika kita melakukan restitusi, nilai kita itu bertambah. Jadi ada yang terlihat, dengan ada yang tidak terlihat. Kerennya apa? Karena nilai yang tak tahu tidak terlihat itu. Tapi nilai-nilai yang terlihat dari kita terhadap siswa tadi ya bahwa ada nilai. Terkadang nilai yang terlihat itu mewakili nilai yang tak terlihat. Nilai-nilai yang tak terlihat dari kita gimana? Ini nilai keimanan itu sih 98. Ada yang lebih, nggak ada. Itu tidak terlihat itu. Tapi ada. Terlihat dari keseharian, cara berbicara, cara bertemu. Yang paling itu. Ada tadi yang sudah tahu kata kuncinya ya. Pak Bina 2 tahun tadi ya. Ya. Kunci tadi sudah tahu ya. 9. Lalu saya itu. Oh ini 9. Oh iya 9. Jadi ini tambah ini supaya 99 semua. Oh ya karena 4 tambah 4 9 bisa juga. Tapi kelipatannya. Jadi kalau angkanya besar-besar, kalau 9 kelipatan 9. Oke ya, tepuk tangan untuk kita semua sudah. Kita lihat sedikit ya. Kita sekali lagi ya saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita harus buat keyakinan keras? Jadi kita masuk keyakinan keras. Jadi keyakinan keras ini yang dibuat guru Yesus. Supaya apa? Supaya bisa bersama menggesernya bersama. Guru juga memiliki keyakinan untuk hal budaya tadi. Tetapi sekali lagi kita juga harus lihat, harus minta kesediaan dari peserta didik kita dengan berdoa, dengan berdoa
keyakinan keras. Paham? Keyakinan keras yang membuat guru dan murid menjadi awal bersama bahwa kita punya tujuan bersama. Baik ya, kenapa kita memiliki peraturan keras? Maka kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda dua. Ya, kan begitu. Kenapa? Keselamatan tangan dulu. Mengapa kita melakukan peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kesehatan. Tepuk tangan kata presiden. Jadi yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti kelas 4? Supaya semua bisa mengetahui dari awal Sampai akhir. Hadir itu hadir sepenuhnya dan seutuhnya dapat bersekutu. Tepuk tangan dulu. Baik. Nah, semangat tepuk tangan. Motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita buat keyakinan keras itu adalah mendukung motivasi intrinsik tadi. Kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan. Jadi keyakinan keras itu lebih menggerakkan dibandingkan peraturan. Satu kedua juga. Saya ada pergeseran sedikit ya dari peraturan itu keyakinan ya. Baik. Nah ini dia. Kita kan mau belajar positif kita lakukan. Grafiknya bagaimana? Dari keyakinan keras ini muncul peraturan kelas, ada lingkungan yang positif, baru ada budaya positif. Jadi ada lingkaran kecil, lingkaran besar dan lingkaran yang lebih besar. Bisa ya? Kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Kita di awal belajar kita harus kita buat belajar keyakinan keras. Kenapa? Di situ secara bersama murid dan guru untuk mencapai tujuan besar. Ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Ya, baik. Sekiranya ada waktu saya mau kita buat keyakinan kelas, tapi ini tidak seperti saja. Peraturan dan keyakinan kelas supaya kita bisa dinaikkan bergeser. Peraturan itu keras, tapi yang dasar peraturan itu adalah keyakinan bersama yang membangkitkan menggerakkan motivasi. Sekali lagi, membangkitkan dan menggerakkan motivasi. Karena peraturan selalu kembalikan buku ke depannya itu peraturan, tapi keyakinan kelasnya adalah kita bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu termasuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah simbolisme untuk belajar mulai menghormati orang lain dan berpolitik. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba kesehatan apapun juga kesehatan. Bergantian atau menunggu dia atau menghormati orang lain yang bersalah. Gunakan masukan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Jadi keyakinan kelas ini kita buatlah di kelas kita. Kenapa? Ini yang akan menggerakkan motivasi. Jadi kita masuk kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita. Jadi mulai dari konsekuensi sampai keyakinan kelas itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan apa? Dengan tujuan bahwa kita kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar anak ini bisa terpenuhi. Jadi ada komponen bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi dengan hal-hal. Tapi ada beberapa
menurut di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kita harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai 5 kebutuhan dasar ini? Apakah apa yang menjadi menarik perhatian itu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia yang coba kita buat pemenuhannya di kelas? Yang keamanan, bagaimana pendapat kita? Apakah kita sudah membuat rasa aman terhadap diri kita? Kasih sayang dan rasa yang ini, rasa yang betul. Setiap anak memiliki rasa aku diterima dengan baik ketika ibu kita bilang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan dibenarkan. Ada anak yang mengatakan kegiatan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba baru-baru, mengendalikan hati, kesenangan, humor. Jadi kita harus sedikit beri humor. Itu kebutuhan dasar. Nah, itu kebutuhan dasar. Karena pada kesempatan ini kita tahu kesenangan dengan humor, dengan bermain, antusiasme dan tertawa. Mari kita tertawa bersama. 1, 2, 3. Sesederhana itu bisa kita lakukan di kelas. Kita sudah memenuhi salah satu kebutuhan ya tadi. Mari kita bergeser pelan-pelan. Kita dulu sambil kita. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup dan kesehatannya ramah dan kasih sayang diterima, dan ini penjelasan dari 5 kebutuhan dasar. Ini kita masuk posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru ada 5. Pemimpin, pembuat masalah, jadi teman, jadi pemantau atau jadi manajer. Nah, coba kira-kira nanti ya, coba ada 5 posisi kontrol guru. 1, teman, ya yang ingat kembali, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau. Ada 5 ya. Sekilas saja Bapak Ibu sudah paham dan luar biasa konsentrasinya ya. Saya sebelumnya. Tetapi di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, hormat pada bendera selama 1 jam. Menurut Bapak Ibu, hukum ya. Kalau yang sebelah, berapa kali Bapak bilang Bapak harus salah, Buat satu salah. dari Nah, yang ketiga, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini yang sudah tidak apa-apa dan kali teman ya, teman. Benar teman, sepakat? Ya. Yang keempat, kamu harus melanggar peraturan sekolah dan lupa konsekuensinya. Pak, ayo ada selisih paham ini. Siapa tunjuk manajer? Tidak ada. 2 manajer ya. Manajer siapa saja. Ini manajer sepak bola ya. Namanya juga kita lihat, nanti kita pelajari bagaimana kenapa bisa jadi, kenapa itu bagian dari manajer. Kita lihat. Ternyata itu memang kadang-kadang manajer sepak bola itu memantau kondisi latihannya. Tapi dia manajer ya. Nah, yang terakhir ini Manajer. belum deh. Saya mau sajikan banyak kasusnya tadi, tapi saya buat 5 saja. Ini adalah manajer. Tahu kesalahan. Dan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki itu adalah manajer. Ya, oke. Nah,
berikut ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Sebagai teman itu indikatornya, sebagai manajer indikatornya, bahwa penghukum itu menghardik, sedangkan membuat orang bersalah bercerama. Sedangkan kalau teman membuat alasan-alasan untuk menghidupnya, dia tadi ini baru saja ya. Sedangkan kalau pemantau menghitung dan mengukur, sudah 3 kali, sudah maaf Bapak Ibu. Sedangkan kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menghasilkan solusi, bagaimana supaya? Jadi ada guru berbuat, guru berkata, hasilnya kegiatan dengan dunia berkualitas, murid berkata dampaknya bagi kita. Terlihat dampaknya dari murid. Kalau penghukum dampaknya apa sih? Bahwa kalau penghukum dampaknya bagi murid, dalam murid mengulangi kesalahannya. Itu masih mengulangi kesalahan. Kalau yang terakhir, yang kedua, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Bagaimana dasarnya lagi? Kalau teman lemah, tidak mandiri diri tergantung. Kalau ada masalahnya, dia begitu. Yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Yang kelima, manajer mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki. Kira-kira Bapak Ibu, yang mana posisi kontrol yang paling efektif? Manajer. Bahwa di sini ada penghukum mulai dari guru berkata sampai kepada penghukum. Bergeser kita Bapak Ibu dari manajer tadi ya, jadi manajer tadi. Cocok? Ini nggak boleh suruh pusat-pusat, Pak. Boleh. Sampai bisa kayak gitu. Ada yang di pages, kalau pages push up nasional, tapi kalau yang matematika, mari kita bantu doa supaya bergeser. Kita tahu di sini guru kita ini menjadi guru yang berhati. Siswa merasa aman, selamat, dan bahagia. Kalau orang itu bahagia melakukan. Mari konsepnya kita kuatkan ya. Kalau penghukumnya, ya, baik ya. Sebagai bukti bahwa kita paham mengenai 5 posisi kontrol guru, coba. Nah, ini menurut Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apakah dia sebagai teman membuat masalah atau pembuat onar? Tidak ada pembuat onar ya, tidak ada pembuat onar ya. Mari tulis supaya kita baca. Pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukanlah demi ibu dan bapak. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kata kunci apa di nomor 1 yang menyatakan bahwa membuat orang merasa bersalah? Kecewa sekali. Kata kunci apa yang menghukum? Tidak. Berdiri semua ya Pak. Tidak. Jadi itu kata kunci. Jadi kita menemukan kata kunci tersebut. Lakukan demi itu teman. Stiker bintang berapa? 11. Mantap. Manajer selesaikan masalah. Penyelesaian masalah. Sedangkan kamu selalu ya. Jadi kita bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi dan hadiah ke nilai-nilai manajer ya, dan memperbaiki ya. Bergeser dari nilai-nilai peraturan pemantau, konsekuensi dan hadiah bergeser ke nilai-nilai manajer. Kalau kamu tidak ini, saya akan ini diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Tapi kalau ini
Apa kamu yakini? Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita berdua mendapat apa yang kita butuhkan? Kita punya apa dari siswa yang sedang bermasalah, yang sedang ada masalah? Siswa mendapatkan apa dari masalahnya? Saya ulang, siswa sedang ada masalah, kita dapat apa? Kita mendapatkan apa dari masalah yang akan mendapatkan kemenangan? Dan anak juga seperti itu. Kita berdua mendapatkan apa yang bisa. Baik, segitiga diskusi Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi pengamat. Ya, jadi kan kalau tadi ini mengontrol guru itu manajer yang paling baik. Supaya bisa kita menjadi manajer itu ada pengamannya. Karena kalau tidak pakai pengaman, sudah tadi jadi penghubung, jadi segala macamnya. Bagaimana mengamankan kita supaya menjadi guru dengan posisi kontrol manajer dengan pakai pengaman. Ya, pengaman itu apa? Pengaman supaya kita tetap menjadi guru sebagai guru. Namanya segitiga institusi. Ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Bahwa yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti akan melakukan kesalahan karena bukan satu-satunya. Jadi di sini ada contoh kegiatan yang bagaimana melakukan segitiga institusi. Ada beberapa pertanyaan. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Yang juga tadi berubah kebiasaan menjadi positif terhadap dirinya, ini adalah menstabilkan identitas. Kalau misalnya ada siswa bermasalah, yang pertama supaya kita stabilkan identitasnya, supaya kita akan menjadi manajer. Ketika dia sudah stabil masalahnya, maka dia akan bisa menemukan solusinya dan melakukan. Ayo lagi. Jadi apa? Siswa ada masalah, stabil dia. Kalau sebagai dia akan mencari penyelesaian dari masalahnya. Anak tersebut mencari dan menyelesaikan melakukan masalahnya dengan cara menstabilkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa tahu yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jika kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Ini adalah contoh untuk pertanyaan yang penting mesti kita supaya kita ini stabil. Lalu dia akan mulai asal begini. Lanjut ke yang selanjutnya. Setelah stabil identitasnya, sudah masuk ke fasiliti apa sebenarnya yang dibutuhkannya? Kenapa dia berbuat masalah apa sih sebenarnya? Bahwa manusia mengenal basic kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan suatu fondasi ini setiap negara manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs apa? Our freedom, love dan belonging, fun also fun. Jadi ada seperti itu. Pertanyaan apa sih kalau itu? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang dulu bisa, tapi kamu tidak melakukan. Kenapa? Bagaimana? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetap utamakan sikap yang lain yang baru, yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus begitu? Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik? Ini adalah contoh untuk pertanyaan yang bisa digunakan sebagai validasi. Ada kemudian anak yang tidak terpenuhi, maka anak tersebut dalam posisi bermasalah. Itu mengenai dan ada kemudian anak yang tidak terpenuhi, maka anak itu bermasalah. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ini menanyakan dari keyakinan dia itu baru solusinya. Bukan solusi dulu, baru yakinkah kau tidak bisa kau selesaikan? Apa keyakinan pada dirimu? Apa solusi? Bukan solusi dulu baru keyakinan pada anak diri. Setelah dia tahu, setelah hanya dia tahu apa keyakinan pada dirinya, baru jadi melihat kesalahannya dibutuhkan dalam norma sosial dan norma nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata apa nilai-nilai sekolah? Nilai-nilai soal apa yang kita sepakati kelas yang menjadi positif apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas dengan keyakinan yang ada pada dirinya
kepada diri dia yang akan dia lakukan sendiri dari motivasi internal introspeksi. Jadi ini sedikit pengalaman Bapak Ibu. Saya bisa jadi manajer posisi kontrol manajer kelas kalau saya tahu pengalaman ada masalah di mana sedikit pengalaman tersebut supaya kita di posisi paham. Bapak Ibu yang idealnya apa? Mulai dari membuat menghukum atau sampai manajer. Coba kita sepakat. Manajer, benar? Tapi bagaimana kita melakukannya? Kebutuhannya apa? Hanya keyakinan. Dengan keyakinan itu dia akan mendapatkan solusi. Saya baik kita kepada dia. Menuntut dalam penerapan program distribusi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional semua kita dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai anak atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan. Ya Bapak Ibu, bisa? Demikian pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mengatasi refleksi singkat untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya bukakan kata yang sangat sakral. Terima kasih ya Pak Turi dan Pak Wasa. Jadi, Terima kasih Pak Soritua. Ternyata hubungan itu tidak membuat anak berubah yang positif. ada lagi, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia buat kita semua.